Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Siti Roisatu Sa'diyah, Agustina Cindy Pratiwi, dan Cindiwati. Kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai belajar, ingatan, dan amnesia. Jadi stay tune ya teman-teman. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman atau latihan. Sedangkan ingatan terkait dengan bagaimana perubahan yang ada disimpan dan saat dibutuhkan diaktifasi kembali. Untuk slide yang ketiga yaitu jenis belajar. Yang pertama, habituation adalah belajar mengabaikan suatu stimulus yang sudah familiar tanpa konsekuensi yang serius. Kedua, sensitization, yaitu jenis belajar dengan mana suatu organisme belajar memperkuat reaksinya terhadap stimulus yang lemah jika diikuti oleh stimulus yang mengancam atau menyakitkan. Dan yang kedua, classical conditioning, yaitu jenis belajar yang melibatkan pembentukan asosiasi, yaitu belajar bahwa kejadian-kejadian tertentu terjadi secara bersamaan. Organisme belajar bahwa satu kejadian diikuti oleh kejadian yang lain. Selanjutnya ada di slide yang keempat. Kemudian overall conditioning atau instrumental, yaitu organisme belajar bahwa suatu respon yang dilakukan akan diikuti oleh akibat tertentu. Kemudian complex learning, yaitu jenis belajar di mana terdapat penambahan suatu terhadap pembentukan asosiasi. Apa sih ingatan itu? Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya, yaitu slide ke-6. Apa itu ingatan atau memori? Di sini ada 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, dalam Kamus Besar Psikologi Chaplin 1999, memori diartikan sebagai fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali, dan satu pengalaman masa lalu yang khas. Yang kedua, Morgan DKK 1986 mendefinisikan memori sebagai proses encoding atau pengkodean, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pemanggilan kembali apa yang pernah dipelajari sebelumnya. Dan ketiga yaitu Bruno 1987 menyatakan bahwa memori adalah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat dalam otak. Jadi berdasarkan pengertian dari 3 ahli itu dapat disimpulkan bahwa memori mempunyai 3 fungsi atau tahapan, yaitu pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi-informasi yang tidak setia. Untuk penjelasan tentang fungsi atau tahapan, lebih jelasnya ada di slide ke-7 setelah ini. Slide yang ke-7 yaitu tahapan dalam memori atau ingatan. Yang pertama, encoding atau memasukkan informasi ke dalam memori. Itu mengacu pada cara individu mentransformasikan input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental dalam memori. Cara memasukkan atau cara memperoleh ingatan itu pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama secara sengaja, yaitu seseorang dengan sengaja memasukkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman ke dalam ingatannya. Yang kedua secara tidak sengaja, yaitu seseorang secara tidak sengaja memasukkan pengetahuan, pengalaman, dan informasi ke dalam ingatannya. Misalnya jika gelas kaca terjatuh, maka akan pecah. Informasi ini disimpan sebagai pengertian-pengertian. Yang kedua, storage, yaitu ketika informasi disimpan atau dipertahankan dalam memori. Itu mengacu pada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan dalam memori. Penyimpanan ini atau informasi yang telah dipelajari itu akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak dan dapat ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan memory traces. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memory traces tersebut
mungkin sulit untuk ditimbulkan kembali, bahkan juga hilang, dan ini yang disebut dengan kelupaan. Dan yang terakhir adalah retrieval, pengambilan informasi dari memori. Itu bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori. Selanjutnya, slide ke-8 yaitu jenis-jenis memori atau ingatan. Yang pertama, LTM atau Long Term Memory atau sistem ingatan jangka panjang. Itu adalah suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Memori jangka panjang merupakan penyimpanan yang luas dari pengetahuan dan catatan dari peristiwa sebelumnya. Memori jangka panjang bertambah seiring bertambahnya usia selama pertengahan dan akhir kanak-kanak. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita hidup dalam dua dunia, yaitu masa lalu dan masa sekarang. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Selanjutnya, STM atau Short Term Memory atau memori jangka pendek. Itu adalah suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Ingatan jangka pendek disebut juga dengan working memory, karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang. Informasi tersebut disimpan secara akustik, lewat bunyi yang dikeluarkan, lebih daripada secara visual atau lewat penampakannya. Selanjutnya, memori eksplisit atau memori yang kita sadari. Itu seperti pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek secara sadar. Contohnya, seperti ketika seseorang ingin menceritakan masa lalunya kepada orang lain, maka yang dilakukan adalah secara sadar memanggil kembali informasi-informasi dari masa lalu di dalam ingatannya. Memori eksplisit jangka panjang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, memori semantik atau terkait fakta dan pengetahuan umum. Dan yang kedua, memori episodik atau terkait dengan pengalaman pribadi kehidupan seseorang. Selanjutnya yang terakhir adalah memori implisit. Itu memori yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada performa tes tapi tidak disadari sepenuhnya. Atau bisa dapat diartikan sebagai pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek yang mempengaruhi tindakan dan pikiran yang dilakukan tanpa usaha secara sadar. Jadi memori implisit ini dipanggil kembali secara tidak sadar, atau ketika seseorang melakukan suatu kegiatan secara berulang-ulang atau menjadi kebiasaannya, seperti cara menyisir, menggunakan pensil, menulis, atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Bagaimana dan di mana ingatan disimpan? Korteks perineal ditemukan lebih berperan dalam pengenalan objek dibandingkan hipokampus. Hipokampus berperan dalam ingatan spasial. Sel syaraf hipokampus sebagian besar merupakan flash sel neuron yang hanya berespon saat subjek berada di lokasi tertentu, bekerja sama dengan entorhinal korteks. Contoh menariknya begini. Supir taksi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun memiliki area abu-abu di hipokampus yang signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah korteks inferotemporal. Area besar di neokorteks berperan dalam retrieval ingatan mengenai persepsi pola-pola visual atau pengenalan objek. Amigdala berperan dalam ingatan akan pengalaman yang mengandung unsur emosion. Korteks prefrontal berperan dalam berbagai proses kognitif penting, seperti ingatan akan urutan dari tugas, working memory, atau kemampuan mempertahankan memori yang relevan saat sedang menyelesaikan suatu tugas, atensi manajemen tugas. Cerebellum dan striatum. Cerebellum terkait dengan keterampilan sensori motor,
Sedangkan striatum berperan dalam ingatan mengenai hubungan antara stimuli dan respon atau terjadinya pembiasaan. Kemudian, gangguan daya ingat atau amnesia. Amnesia adalah suatu gangguan dalam hal mengingat informasi, pengalaman, atau kejadian, serta kesulitan dan membentuk ingatan baru. Penyakit ini dapat terjadi serta tiba-tiba maupun perlahan-lahan. Amnesia juga merupakan suatu gejala dari salah satu penyakit serius. Berdasarkan jenis ingatan yang hilang, amnesia terbagi menjadi dua jenis. Satu, amnesia retrograd, yaitu tidak mampu mengingat informasi atau peristiwa masa lalu sebelum terjadi peristiwa yang menyebabkan amnesia. Kemudian yang kedua, amnesia anterograd, yaitu tidak mampu menyimpan dan mengingat informasi atau peristiwa yang muncul setelah terjadinya peristiwa yang menyebabkan amnesia. Penyebab amnesia. Penyebab utama amnesia adalah terjadinya suatu kerusakan pada bagian otak yang berfungsi untuk membentuk sistem limbik. Sistem limbik tersebut berperan dalam mengatur emosi dan juga ingatan seseorang. Bagian otak tersebut bisa rusak jika mengalami benturan yang sangat kencang. Ketika kepala terbentur kencang, maka ada kemungkinan dinding otak mengalami cedera berupa retak. Kepala yang terbentur tersebut meningkatkan resiko seseorang untuk mengidap amnesia. Seseorang akan mengalami amnesia secara sementara dengan waktu yang berbeda-beda. Jika pembuluh darah di sekitar otak mengalami kelainan, misalnya otak kecil cedera dan terhimpit akibat tekanan saat benturan keras terjadi. Sementara itu, jika cedera akibat benturan hanya mencederai dinding otak, amnesia yang terjadi mudah disembuhkan. Namun, pengidap amnesia membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, terutama jika cedera cukup parah dan mengenai bagian otak besar, kecil, dan tengah. Kemudian, studi berikutnya, efek lobektomi temporal medial bilateral pada kasus HM. Kasus HM menjadi pasien lobektomi temporal medial bilateral karena kejang yang dialaminya. Dia mengalami amnesia anterograd atau tidak mampu menyimpan memori jangka panjang. Kemudian dilakukan asesmen untuk mengetahui dampak lobektomi terhadap memori melalui berbagai cara. Dari asesmen tersebut, kesimpulan HM memiliki masalah dalam konsolidasi memori atau pemindahan dari STM ke LTM. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 11. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada salah kata, salah ucapan, atau penjelasannya yang kurang. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.